pertama adalah kurikulum 2013 di Indonesia. Kurikulum ialah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang bersifat rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum 2013 atau yang biasa kita sebut K13 ialah kurikulum yang berlaku di Indonesia sampai sekarang. K13 digunakan untuk menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2013 menekankan pada proses pendidikan yang holistik, sehingga menyentuh pada cakupan yang lebih luas, yaitu ranah kognitif, yang berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang meliputi 6 aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, afektif. Ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dan yang terakhir, ranah psikomotor. Ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Penerapan kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kurikulum menekankan pada proses pembelajaran saintifik yang menganut paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Yang kedua, pembelajaran matematika pada kurikulum 2013. Hakikat matematika yang merupakan ilmu yang akhirnya bersifat abstrak, bagi kebanyakan siswa matematika masih merupakan momok. Bagi para guru tidak mudah untuk memilih strategi, model, pendekatan, metode, teknik pembelajaran yang tepat sehingga materi matematika mudah dipahami siswa. Dalam konteks kurikulum 2013, ada 5 model pembelajaran yang merupakan model inti. Pelaksanaan model pembelajaran mana yang dipilih diorientasikan agar siswa dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam proses pembelajaran yang aktif kreatif. Siswa dapat mengembangkan kemampuan kritis dan terampil berkomunikasi. Maka para guru memegang peranan yang penting. Kelima model pembelajaran tersebut adalah: yang pertama, model pembelajaran proses saintifik. Dalam model pembelajaran ini, siswa dituntut beraktivitas seperti ahli sains. Dalam praktiknya, siswa melakukan aktivitas selayaknya langkah-langkah penerapan metode ilmiah. Model pembelajaran saintifik dibagi lagi menjadi 1. Mengamati 2. Menanya 3. Mengumpulkan informasi 4. Mengasosiasi 5. Mengkomunikasikan. Model pembelajaran yang selanjutnya ialah model pembelajaran integratif berdiferensiasi. Merupakan model pembelajaran yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu dan dikemas berdasarkan perbedaan siswa. Selanjutnya, model pembelajaran multiliterasi. Dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap dari berbagai disiplin ilmu, model pembelajaran multiliterasi mengoptimalkan konsep literasi berbahasa yang meliputi kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara.
Selanjutnya, model pembelajaran multisensori. Dalam memahami materi model pembelajaran ini, mengoptimalkan panca indera, baik indera penglihatan, pendengaran, pembau, pengecap, dan peraba. Dan yang terakhir, model pembelajaran kooperatif. Siswa dalam belajar dengan model pembelajaran kooperatif ini, penekanannya adalah kerjasama. Untuk ini diperlukan pembagian tugas yang jelas, misalnya pembagian tugas antar kelompok. Selanjutnya, pembelajaran matematika kelas tinggi. Pembelajaran matematika di SD merupakan salah satu kajian yang selalu menarik untuk dikemukakan, karena adanya perbedaan karakteristik khususnya antara hakikat anak dan hakikat matematika. Mengingat adanya perbedaan karakteristik itu, maka diperlukan kemampuan khusus dari seorang guru untuk menjembatani antara dunia anak yang belum berpikir secara deduktif agar dapat mengerti dunia matematika yang bersifat deduktif. Manfaat lain yang menonjol dari matematika dapat membentuk pola pikir orang yang mempelajarinya menjadi pola pikir matematis, yang sistematis, logis, kritis, dengan penuh kecermatan. Di dalam garis besar program pengajaran, mata pelajaran matematika SD disebutkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran matematika sekolah adalah: yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung, menggunakan bilangan sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menumbuhkan kemampuan siswa yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan matematika. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal selanjutnya di sekolah. Yang terakhir, membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif, dan disiplin. Ruang lingkup matematika SD. Dalam GBPP, Matematika SD menjelaskan bahwa ruang lingkup materi atau bahan kajian matematika SD ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unit aritmatika atau berhitung. Berhitung yaitu bagian dari matematika yang membahas bilangan dengan operasinya beserta sifat-sifatnya. Kedua, unit pengantar aljabar. Unit pengantar aljabar adalah perluasan terbatas dari unit aritmatika dasar. Ketiga, unit geometri. Unit geometri mengutamakan pengenalan bangun datar dan bangun ruang. Yang keempat, unit pengukuran. Pengukuran diperkenalkan sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan diawali dengan pengukuran tanpa menggunakan satuan baku. Dan yang terakhir, unit kajian data. Yang dimaksud dengan kajian data adalah pembahasan materi statistik secara sederhana di SD.